Saudara, ada dua model anak disebutkan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Dalam keluarga, anak adalah buah cinta kasih, harapan masa depan, pewaris nilai-nilai luhur kehidupan. Mereka seharusnya tidak boleh tertidur atau kerjanya hanya tidur-tiduran, apalagi mati. Mereka harus ceria, semangat, banyak belajar nilai-nilai baik tentang kehidupan untuk mewariskan kehidupan yang lebih baik, untuk menjadikan hidup lebih hidup. Dalam kehidupan beriman, kita adalah anak-anak Tuhan. Dia rindu supaya kita dapat hidup selaku anak-anaknya, hidup dalam berkat-berkatnya, dan berbuah untuk menyaksikan anugerahnya dalam kehidupan. Tuhan rindu memberikan pertolongan bagi anak-anaknya yang menderita. Kuasa mujizat dan berkatnya Dia limpahkan bagi setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap padanya untuk dapat hidup dalam damai sejahtera. Pertama, anak sebagai pewaris nilai-nilai luhur kehidupan. Yairus mempunyai seorang anak perempuan satu-satunya. Usianya baru 12 tahun. Buah cinta kasih, harapan masa depan. Namun apa daya, kini dia sakit dan hampir mati. Dan akhirnya dia memang benar-benar mati. Tak ada yang bisa diharapkan lagi. Dapat kita bayangkan betapa hancurnya hati Yairus. Harapannya kini seolah pupuslah sudah. Tapi tidak. Iman yang dipertaruhkan pada Yesus serta upaya yang Dia lakukan tidak sia-sia. Hai anak, bangunlah. Tuhan berkenan menghidupkannya. Ayat 54. Sebagai orang tua yang baik, Yairus berupaya semampunya sebisanya untuk mencarikan pertolongan bagi anak kesayangannya. Yairus adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan orang tua yang bijak, untuk mencarikan jalan bagi kehidupan anaknya. Dia datang pada Tuhan, bukan pada yang lain. Dan dengan cara Tuhan, anaknya dihidupkan oleh cara dan kuasa Tuhan, bukan oleh cara yang lain. Entah berapa banyak para anak yang ada di dunia ini, walau mereka hidup namun sebenarnya mereka mati. Mereka memang menikmati hidup kemanjaan dengan gadget, uang jajan, mainan, fasilitas yang diberikan, namun justru menghantarkan mereka pada kematian. Sebagai orang tua yang bijak seperti Yairus, tak ada yang lebih baik dilakukan selain mencari jalan menuju kehidupan bagi mereka. Jalan terbaik tersebut adalah ketika diarahkan pada jalan Tuhan untuk diisi dan diberikan kehidupan oleh cara Tuhan. Kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua orang yang mempertaruhkan iman percayanya pada Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun, mengalami penderitaan lahir batin, ini juga adalah anak-anak Tuhan. Walau status sosial kemanusiaan pada konteks mereka, dia hanyalah golongan kelas 2. Terlebih bila mengingat jenis penyakit yang dialaminya, dianggap penyakit najis, namun bagi Tuhan, perempuan ini adalah anaknya. Iman yang luar biasa dari perempuan ini menjadi teladan berharga bagi semua kita, bahwa iman yang sungguh padanya tidaklah percuma. Walau tak ada yang memperdulikannya, namun Tuhan sangat memperdulikannya. Iman dan usahanya yang luar biasa membuahkan hasil. Kasih, kuasa, pertolongan, mujizat Tuhan pun terjadi padanya. Yesus penuh kelembutan kasih menghadirkan pertolongannya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ayat 48. Yesus menyapanya sebagai anaknya. Luar biasa. Allah tidak pilih kasih pada semua orang. Terlebih bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara, entah berapa banyak orang di dunia ini mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, namun entah berapa banyak yang sungguh beriman pada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, kepepet, frustasi, apakah memang mengandalkan Tuhan? Ketika Tuhan berikan begitu banyak kelimpahan, berapa banyak kasih Tuhan dibagikan? Tuhan selalu membuka tangannya untuk menyatakan kasih pertolongan, manakala pergumulan hidup ini sudah tak sanggup kita tanggung. Dia adalah Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Dia tidak membuang kita bila kita datang padanya. Dia selalu ada bersama kita dalam suka duka perjuangan di kancah kehidupan. Bagi anak-anaknya yang penuh air mata menanggung beratnya derita, kasihnya tetap sama di sepanjang zaman. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 8. Saudaraku, janganlah kita tenggelam oleh badai air mata pergumulan. Yakinlah, Bapa kita yang maha baik memberikan kita kekuatan,
pertolongan untuk hidup berkemenangan. Amin.